Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah pengantar teknologi informasi, kita akan membahas mengenai keamanan sistem informasi ya. Oke, setelah di materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem informasi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai keamanan dari sistem informasi. Baik, silakan dipersiapkan segala sesuatunya sebelum menyimak materi dalam video ini. Kita akan kembali sesaat lagi. Baik, kita akan mulai untuk materi kita hari ini ya, mengenai keamanan sistem informasi. Oke, untuk materi hari ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Nanti untuk capaian pembelajaran diharapkan bisa menyimpulkan pentingnya keamanan sistem informasi, kemudian menyebutkan berbagai resiko keamanan komputer dan menjelaskan langkah antisipasinya. Sedangkan untuk kemampuan akhir yang diharapkan ya, mahasiswa nanti mampu menjelaskan konsep keamanan sistem informasi, lalu menyebutkan ancaman dan serangan ya, vulnerability dan threat-nya. Kemudian menyebutkan cara pencegahan dan penanggulangan keamanan sistem informasi. Ya, itu untuk kemampuan akhirnya. Nah, sesuai dengan RPS ya, khusus matrikulasi, kita akan membahas mengenai keamanan informasi ya, setelah kemarin kita sudah membahas mengenai materi sistem informasinya. Selanjutnya kita akan melihat ya, untuk referensi utama masih tetap sama, kita menggunakan dua referensi utama dari Prof. Edi dan dari Gary dan Misty Termat ya. Lalu ada tambahan satu lagi mengenai sistem informasi dari Kenneth C. Loudon dan Jennifer Loudon mengenai manajemen information system. Baik, selanjutnya kita langsung ke outline ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai kesadaran masalah keamanan ya, khususnya terkait dengan sistem informasi, lalu ada kasus kejahatan di dunia maya, ada penyebab kejahatan dunia maya, lalu ada definisi keamanan komputer, lalu kita nanti akan bahas juga mengenai ancaman atau threat, dan ada kelemahan ya, vulnerability-nya, dan pengendalian keamanan sistem informasi itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan ya, sekarang ini, zaman sekarang identik dengan keamanan ya, kita bisa melihat dari sisi misalkan sebuah website yang dihack, kemudian misalkan ada serangan virus. Nah, ini terkait dengan keamanan sistem informasi. Ya. Di sini nanti ada beberapa ancaman baik dari sisi hardware-nya maupun dari sisi software. Ketika teman-teman contohnya adalah mencolokkan flash disk misalkan di warnet ataupun di komputer lain, tiba-tiba filenya hilang dan berubah format, itu berarti kita sudah diserang. Bisa saja terkena virus ataupun serangan-serangan yang lain. Nah, itu nanti yang akan kita bahas, khususnya ya mengenai sistem informasi ya. Oke, untuk masalah kesadaran ya, kesadaran masalah keamanan, jadi informasi saat ini sudah menjadi komoditi yang sangat penting. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kita sudah berada di dalam sebuah information based society. Jadi kita berada di dalam sebuah lingkungan yang memang berdasarkan informasi. Tapi di sini kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat ini sangat esensial baik bagi organisasi, baik organisasi komersil atau perusahaan, kemudian perguruan tinggi ya di lingkungan kita, lembaga pemerintahan maupun kita pribadi ya secara individu. Di sini ada survei ya, Information Week di USA, bahwa dari 1.271 sistem atau network manager ini hanya 22% yang menganggap keamanan informasi ini sebagai komponen penting ya. Masih sangat rendah sekali ya. Hanya 22% yang sadar. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa kesadaran akan masalah
keamanan khususnya di sistem informasi ini masih sangat-sangat rendah. Baik. Selanjutnya kalau kita bicara mengenai kasus kejahatan di dunia maya ya, ini contoh saja ya tahun 1988 ini keamanan sistem mail send mail dieksploitasi oleh Robert Tapan Morris ya, sehingga melumpuhkan sistem internet ya. Untuk kegiatannya sendiri ya, ini kejahatan kita sebut sebagai denial of service attack ya. Jadi untuk perbaikan dan hal-hal yang lain yang hilang nilai sekitar 100 juta. Kemudian di tahun 1990 Morris dihukum atau dikonfisket dan hanya didenda $10.000 saja. Padahal kerugiannya ini sudah sangat banyak. Kemudian ada juga kasus ya, contoh ini 10 Maret 1997 ada seorang hacker dari Massachusetts ya berhasil mematikan sistem telekomunikasi sebuah airport lokal di Worcester, Mass. Ya, sehingga memutuskan komunikasi di control tower dan menghalau pesawat yang hendak mendarat. Nah, ini sangat berbahaya ya untuk pesawat yang tidak bisa mendarat dihalau ya oleh sebuah sistem telekomunikasi. Ini di hacker ya. Yaitu contoh kasus kejahatan di dunia maya. Selanjutnya, nah ini yang ada di Indonesia ya, pada tahun 2000 beberapa situs web di Indonesia dijebol ya. Contoh terakhir ada Bank BCA, Bank Niko, Bank Bali. Kemudian cracker Indonesia ini ternyata ditangkap di Singapura. Baik, selanjutnya ya, kenapa sih hal-hal tersebut muncul ya, kejahatan-kejahatan di dunia maya? Jumlah kejahatan komputer atau computer crime ini berhubungan dengan sistem informasi ya, dan akan terus meningkat karena ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah aplikasi bisnis di sini menggunakan teknologi informasi dan jaringan komputer yang semakin meningkat. Jadi adanya akses ya jaringan, baik jaringan internet, intranet dan lain sebagainya, ini menyebabkan mudahnya orang-orang jahat ini mengakses komputer-komputer yang memang terhubung dengan aplikasi bisnis tersebut. Nah, lalu yang kedua adanya desentralisasi server. Ini lebih banyak sistem yang harus ditangani dan membutuhkan lebih banyak operator dan administrator yang handal ya. Padahal mencari operator dan administrator yang handal ini sangat sulit ya. Ini karena adanya desentralisasi server ya. Baik, selanjutnya ada transisi dari single vendor ke multi vendor. Ini juga menyebabkan adanya kejahatan komputer ya, sehingga lebih banyak yang harus ditangani ya, dimengerti. Kemudian masalah interoperability-nya antar vendor ini juga lebih sulit ditangani. Nah, ini penyebab-penyebab di dunia maya ini ada kejahatannya atau kita sebut sebagai computer crime. Nah, selanjutnya ada lagi ya, kenapa ada kejahatan di dunia maya. Yang keempat ini karena adanya meningkatnya kemampuan pemakai di bidang komputer. Jadi orang-orang ini sudah semakin pintar ya, banyak yang coba-coba main-main dengan membongkar sistem yang digunakan. Nah, ini karena adanya kemampuan tadi ya semakin meningkat. Kemudian adanya kesulitan dari penegak hukum untuk mengejar kemajuan dunia komputer dan telekomunikasi yang sangat cepat. Nah, ini di Indonesia sendiri sudah ada UU ITE ya, jadi sudah diterapkan ya. Saya kira ini untuk meminimalisir kejahatan di dunia maya. Nah, ini sudah dari Polri ini sudah bergerak, jadi ada tim divisi khusus cybernya sendiri ya untuk menegakkan hukum di dunia maya ya. Jadi kalau ada istilahnya penyebaran video dan lain yang melanggar UU-ITE ini bisa dikenakan hukum gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada semakin kompleksnya sistem yang digunakan. Ini ada seperti semakin besarnya program atau source code yang digunakan sehingga semakin besar probabilitas terjadinya lubang keamanan. Nah, ini juga bisa ya, jadi semakin kompleks source code-nya juga semakin mungkin banyak lubangnya, ini juga bisa saja terjadi.
Lalu ada juga semakin banyak perusahaan yang menghubungkan sistem informasi dengan jaringan komputer global ya, seperti internet ya. Seperti kita ketahui bahwa semua orang ini bisa mengakses internet ya, asalkan ada tadi ada kuotanya, ada bandwidth-nya yang bisa mengaksesnya. Nah, karena di sini adanya jaringan internet, maka orang pun juga ada potensi informasi ini dapat dijebol ini lebih besar. Potensinya lebih besar mengakses lewat internet ya. Kemudian untuk kejahatan di dunia maya ini mungkinkah aman? Ya sangat sulit. Memang kita mencapai 100% aman ini sangat sulit. Tapi untuk meminimalisir kejahatan-kejahatan tersebut, kita bisa meminimalisirnya ya. Ada timbal balik memang di sini antara keamanan versus kenyamanan ya. Security versus convenience. Jadi ada timbal balik yang memang semakin aman ya semakin nyaman juga seharusnya. Baik, selanjutnya definisi keamanan komputer. Jadi komputer ini punya definisi ya, kalau kita lihat dari sisi keamanan ya, kita bicara mengenai keamanan informasi ini, selalu kata kunci yang dirujuk adalah pencegahan dari kemungkinan virus, hacker, cracker, dan lain sebagainya ya. Padahal berbicara masalah keamanan informasi ini akan berbicara kemungkinan adanya resiko yang muncul ya. Sehingga di sini jika kita bicara mengenai keamanan sistem, maka kita akan bicara dua masalah utama. Yang pertama adalah threat atau ancaman ya, atas sistem itu apa saja. Kemudian ada vulnerability, ini kelemahan atas sistemnya apa saja. Sistem ini punya kelemahan ya, jadi apa saja. Nah, kita akan bahas di sini. Baik, selanjutnya ada ancaman dulu ya, kita lihat dari ancaman ya. Ancaman ini adalah aksi yang terjadi baik dari dalam sistem maupun dari luar ya. Ancaman ini bisa dari dalam, bisa juga dari luar yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Ancaman yang mungkin timbul dari pengolahan informasi ini berasal dari tiga hal utama. Yang pertama adalah bisa jadi ancaman ini berasal dari alam, kemudian dari manusia itu sendiri, bisa juga dari lingkungan ya. Ini ancaman-ancaman yang bisa muncul dalam keseimbangan sistem informasi. Nah, kalau kita bicara mengenai ancaman alam atau threat ya, yang termasuk dalam kategori ancaman alam ini ada bisa jadi ancaman air seperti banjir, tsunami, kelembaban tinggi, badai, salju ya. Nah, karena di kita nggak ada salju ya ini di skip saja gitu ya. Kemudian ada ancaman tanah ya seperti longsor, gempa bumi, gunung meletus. Ini juga menjadi ancaman-ancaman yang bersifat dari alam. Lalu ada lagi misalkan kebakaran hutan, petir, tornado, angin ribut dan lain-lain. Ini ancaman yang mungkin muncul untuk bisa mengganggu sistem informasi yang sudah dibangun. Nah, kemudian ada kalau dari sisi lingkungan yang ini yang dikategorikan dari ancaman lingkungan ya bisa jadi dari tegangan listrik, kenaikan tegangan ini dalam jangka waktu yang cukup lama ini bisa menyebabkan sebuah sistem ya baik hardware-nya maupun software-nya juga akan terancam ya. Kemudian dari sisi polusi ya, orang misalkan orang yang mengelola informasi terkena polusi, baik asap maupun apapun, nah ini juga akan berdampak ya. Kemudian ada juga efek bahan kimia seperti semprotan serangga, semprotan anti api dan lain sebagainya. Lalu ada kebocoran AC, kebocoran saat hujan ya, mungkin bisa netes ke dalam servernya ya, server sistem informasinya. Ini juga merupakan ancaman dari lingkungan. Baik, selanjutnya kalau dari manusia sendiri ya ini bisa menjadi ancaman juga ya, ada contohnya adalah malicious code ya. Ini kode-kode yang berbahaya yang dikirim, kemudian bisa juga itu manusia kan menciptakan virus ya. Ada logic bomb, trojan, worm, active content dan countermeasure ya. Nah, kemudian kalau dari sisi social engineering-nya ini juga manusia mungkin bisa menjadi ancaman ya. Hacking, cracking, ada akses ke sistem lain orang-orang yang tidak berhak, kemudian ada DDoS attack, ada backdoor dan sebagainya. Kemudian mungkin ada tindakan kriminal ya, kriminal misalkan servernya dicuri, komputernya dicuri, ini kriminal ya. Bisa juga jadi ancaman.
Lalu ada pencurian, penipuan, penyuapan, pengkopian tanpa izin, perusakan. Ini juga ancaman-ancaman yang bisa muncul dari manusia. Ada teroris ya, mungkin ya servernya diblokade atau ruangannya diblokade, ini juga ancaman. Lalu ada peledakan, surat kaleng, perang informasi, perusakan. Nah, ini menjadi ancaman-ancaman yang memang bisa muncul dari manusia. Kemudian kalau kita lihat ada kelemahan ya, atau kita sebut vulnerability. Nah, kalau tadi ancaman memang biasanya kebanyakan dari luar. Kalau vulnerability ini adalah dari dalam ya, lebih mayoritas dari dalam. Adalah cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada ya, sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang coba nyusup ke sistem tersebut ya. Ini karena adanya kelemahan sistem, ada orang yang mau nyusup nih, mau menghack. Nah, ini bisa. Kemudian cacat sistem juga bisa terjadi pada prosedur, bisa juga pada peralatan maupun perangkat lunak yang dimiliki. Ya, contoh yang mungkin terjadi ini adalah setting firewall yang membuka telnet sehingga dapat diakses dari luar, atau setting VPN yang tidak diikuti oleh penerapan Kerberos atau NAT. Ini juga sangat berbahaya. Oke, itu vulnerability atau kelemahan di dalam sistemnya. Kemudian untuk keamanan sistem informasi sendiri ya, jadi kita bisa meminimalkan adanya suatu pendekatan ya dengan mengamankan informasi ya. Ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah preventif. Jadi preventif ini seperti dari bahasanya kita bisa mencegah ya, mencegah dari kemungkinan adanya ancaman ataupun kelemahan. Nah, kalau yang kedua ini tipe-tipe detektif ya, kita deteksi kira-kira ada nggak ya orang yang menyusup atau mau mengubah sistem dari yang tadinya normal menjadi abnormal. Ini ada nggak? Kita deteksi dulu nih, kita waspada ya, kita selidiki ada nggak. Kalau yang ketiga ini adalah pendekatan korektif ya, sifatnya mengkoreksi keadaan sistem yang sudah seimbang untuk dikembalikan sudah tidak seimbang untuk dikembalikan ke dalam keadaan normal. Jadi dikoreksi ya, dikoreksi. Nah, ini ada 3 pendekatan ya, preventif, detektif, dan korektif. Baik, selanjutnya ada contohnya untuk 3 pendekatan ini ya. Yang preventif kita bisa menggunakan salinan perangkat lunak atau berkas yang berisi makro yang benar-benar bersih. Kemudian kita juga bisa menghindari ya, ini pencegahan, memakai perangkat lunak yang freeware ataupun shareware yang sumbernya belum bisa kita percaya. Ini harus hati-hati juga ya. Ada kita download perangkat lunak tapi sumbernya misalkan dari blog, dari web yang tidak bisa dipercaya, itu juga bahaya. Kemudian pencegahan yang ketiga, contohnya kita menghindari pengambilan berkas yang mengandung makro dari sembarang tempat, ini juga dihindari ya. Lalu kita kalau bisa secara rutin memeriksa program yang baru atau berkas-berkas baru yang mengandung makro dengan program antivirus ya, yang sebelum dipakai ya. Salah satu contohnya yang preventif ini, kita bisa install antivirus di PC kita ya, agar SI yang sistem informasi yang kita buat ini juga aman dari virus ya. Jadi kita harus menyadarkan setiap orang bahwa virus atau ancaman ini adalah sesuatu yang nyata. Kemudian kalau dari contoh detektif ya, pendekatan detektif ini adalah cara rutin menjalankan antivirus untuk mendeteksi infeksi virus ya. Kita scan, misalkan ada perangkat yang dicolokkan ke laptop kita, misalkan ada flash drive ya, nah ini di-scan dulu sebelum kita mengcopy data. Lalu ada melakukan pembandingan ukuran berkas untuk mendeteksi ukuran pada berkas. Kalau misalkan ada hal-hal yang mencurigakan, kok tadi filenya 3 mega tapi kok tiba-tiba menjadi 1 giga, itu kan ada sesuatu yang patut kita curigai. Ini yang tipe detektif ya. Kemudian kalau dari yang korektif, yang ketiga ini memastikan backup yang bersih ya. Jadi kalau
ada backup, ada restore ya, ada import, ada export, ini harus hati-hati. Jadi pastikan bahwa backup yang kita lakukan ini bersih. Kemudian memiliki rencana yang terdokumentasi tentang pemulihan infeksi virus, ini juga definisi korektif ya. Lalu menjalankan program antivirus untuk menghilangkan virus dan program yang tertular. Ini contoh yang korektif. Selanjutnya, untuk pengendalian keamanan sistem informasi itu sendiri, ini ada beberapa tujuan ya. Tujuan dari keamanan informasi adalah yang pertama kerahasiaan. Jadi data tidak diketahui oleh pihak yang berkepentingan saja. Jadi data ini memang rahasia. Kemudian ketersediaan data yang tersedia untuk pihak yang berkepentingan saja. Orang-orang yang memang tidak punya kepentingan ya tidak perlu diberi tahu ya. Integritas ya, ini data juga tidak boleh dan tidak diubah oleh pihak lain selain pemilik informasi. Nah, ini nanti kalau integritas data ini berhubungan dengan virus, hacker, cracker, dan lain sebagainya. Nah, makanya ada fakta integritas. Kemudian ada autentikasi, ini menyatakan bahwa informasi tersebut betul-betul asli ya, diautentikasi dulu, dicek dulu apakah benar-benar asli atau memang ada sesuatu yang kurang sesuai. Lalu ada akses kontrol, ini berhubungan dengan cara pengaturan terhadap akses suatu informasi. Lalu ada non-repudiasi, ini menjaga agar seorang tidak dapat menyangkal bahwa telah melakukan transaksi. Ini yang keenam ya, tujuan dari keamanan informasi. Baik, selanjutnya, nah ini kita bisa lihat dari Google Trend ya, membandingkan ya mengenai computer security, cracking ya, topik-topik ini ternyata tren di seluruh dunia ya, ini khususnya yang mengenai security ya, kalau kita lihat dari Google Trends. Kita bandingkan antara computer security, cracking, security, kemudian pertumbuhan hacking sendiri seperti apa, ini bisa kita lihat di Google Trends. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai ancaman ya, ini ada virus ya, selain virus corona ya, kalau bicara virus yang menyerang manusia. Kalau kita bicara virus yang menyerang komputer ataupun sebuah sistem informasi, ini ada beberapa jenis ya. Kita lihat di layar, yang pertama adalah Trojan ya, ini mungkin teman-teman juga sudah tahu. Tujuan Trojan di sini adalah mencuri data, bahkan mengendalikan data yang ada di dalam komputer korban. Kemudian sumbernya biasanya diedarkan lewat internet maupun email. Cara mengatasinya ya pakai Trojan Reaper atau Trojan Hunter. Nah, ini yang pertama. Kemudian ada worm. Worm ini kita artikan cacing gitu ya. Worm ini punya kemampuan menggandakan diri ya, seperti seekor cacing. Sumber virusnya masih sama, biasanya dari internet dan email. Kemudian pembersihannya ya seperti biasa pakai antivirus yang memang bisa menghilangkan worm ini ya. Ada juga contoh lain, ada memory resident. Nah, ini menginfeksi memori RAM. Biasanya memori resident virus ini akan aktif secara otomatis ketika sistem operasi komputer dinyalakan. Cara mengatasinya ya kita pakai antivirus, bisa Smada, Avast, Kira, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga jenis virus multi-partite ya. Ini memori menyerang ke dalam memori RAM yang kemudian akan menginfeksi sistem operasi tertentu, setelah itu menyerang hard disk. Cara mengatasinya, kita bisa mendefrag hard disk secara teratur menggunakan disk defragmenter, serta membersihkan adanya bad sector pada partisi hard disk. Nah, ini jenis virus yang multi-partite. Nyerang RAM dulu, kemudian hard disk. Ini bisa juga nanti menyebabkan bad sector ya. Lalu selanjutnya ada juga jenis virus web scripting ya. Ini web scripting ini kerap mengganggu program pada komputer ya. Cara mengatasinya kita bisa scanning rutin ya menggunakan Microsoft bawaan Windows ataupun antivirus yang lain. Lalu ada FAT ya, File Allocation Table. Ini virus ini menyebabkan atau punya kemampuan untuk merusak file yang ada pada perangkat komputer dan bisa juga ke hidden ya. Kadang kalau kita
mencolokkan USB ke warnet, kemudian setelah itu kita pakai lagi, ternyata file kita hilang semua. Nah, berarti bisa jadi terkena virus PET atau file allocation table ya. Cara mengatasinya ya kita harus cek dulu ada folder yang mencurigakan ya. Jadi kita perhatikan penyimpanan di dalam folder ada yang mencurigakan atau tidak. Selanjutnya ada juga web companion ya. Ini memang sulit dideteksi kalau yang ini ya karena dia punya kemampuan bersembunyi dalam hadis ya, bahkan bisa mengubah format data menjadi format data file yang palsu. Contohnya data kita.jpg diubah menjadi data kita.apk. Nah, ini harus hati-hati ya, companion. Nah, caranya kita bisa menggunakan antivirus ataupun aplikasi firewall. Lalu ada polymorphic, ya ini juga salah satu jenis virus yang yang dirinya bersandi dengan otomatis saat sedang menginfeksi sistem. Jadi virus ini punya kemampuan mengubah struktur dan memanipulasi antivirus agar tidak menggolongkannya sebagai virus. Jadi kalau kita kenal hewan itu adalah bunglon ya, dia bisa berkamuflase gitu ya, bahwa sebenarnya dia virus tapi dia memanipulasi kalau dia itu ternyata bukan virus gitu ya. Cara mengatasinya ya bisa menggunakan antivirus dan firewall. Nah, itu adalah jenis-jenis virus ya yang sudah kita kenal. Ada lagi juga directory ya, ini menginfeksi file beretensi exe, dan cara kerjanya adalah membuat sebuah program .exe, kemudian exe-nya hilang atau error tanpa alasan yang jelas saat sedang dijalankan. Nah, kalau sudah kena file beretensi directory ini, ya kita harus install ulang sistem ya. Operating sistemnya atau sistem operasinya kita install ulang. Lalu ada juga makrovirus, ini menginfeksi file-file makro seperti dokum, FFS, PPS, dan sejenisnya. Virus ini dibuat dengan bahasa pemrograman suatu aplikasi, ya ini yang sulit ya. Sulit dibanding dengan bahasa pemrograman suatu sistem operasi dan bersumber dari email ya. Nah, cara mengatasinya ya kita tidak membuka email yang mencurigakan. Ini jenis virus makro. Selanjutnya ada juga boot sector ya. Ini tidak nyerang program ya yang ada di komputer kita, tapi menyerang bagian terkecil dalam hadis atau kita kenal dengan boot sector ya. Sementara boot sector virus ini biasanya bersembunyi di dalam komponen floppy disk ya. Cara mengatasinya kita bisa melakukan setting hard drive ke dalam mode write protect ya. Lalu ada juga yang virus overwrite. Nah, kalau ini mampu menghapus file atau data yang sudah terinfeksi tanpa mengurangi kapasitas hard disk. Cara mengatasinya bagaimana? Kita cari data yang sudah terinfeksi, kemudian hapus agar tidak menyebar ke file-file yang lain. Nah, ada juga jenis jenis virus yang lain, ada direct action. Ini menginfeksi jenis file bad auto X yang ada pada hard disk ya. Direction action virus sendiri akan aktif secara otomatis saat sistem operasi dinyalakan ya. Jadi ketika membuka komputer, nah ini cara mengatasinya kita scanning secara rutin pakai antivirus. Oke, itu tadi jenis-jenis virus. Kemudian kita akan bicara mengenai data hiding. Ini adalah salah satu teknik penyembunyian data, ya bisa dikategorikan menjadi kriptografi, steganografi maupun watermarking. Diimplementasikan pada ketiga subteknik di atas melalui algoritma tertentu. Nah, kita bisa menyembunyikan media-media seperti teks, gambar, audio, dan video ya dalam semua format file. Nah, kalau dari sisi aspek ya keamanan komputer tadi ini sudah dibahas, ada authentication agar penerima informasi dapat memastikan keaslian pesan dari orang yang diminta. Ini autentikasi. Jadi ada proses benar nggak ini pengirim informasinya valid nggak sumbernya. Lalu ada integrity. Integrity ini dari sisi keaslian pesan yang dikirim lewat jaringan. Ini dapat dipastikan bahwa informasi yang dikirim tidak dimodifikasi. Dalam artian masih asli gitu ya.
Lalu ada non-repudiation, ini merupakan hal yang bersangkutan dengan si pengirim ya. Si pengirim tidak dapat mengelak bahwa dialah yang mengirim pesan atau informasi tersebut. Ini aspek yang ketiga. Kemudian ada authority ya, informasi yang ada pada sistem tidak dapat dimodifikasi oleh pihak yang tidak berhak akses. Ya, jadi authority ada, kalau di dalam informasi akademik itu kita login dulu, jadi tidak semua orang bisa masuk ke akun kita ya. Jadi memang ada hak aksesnya, yaitu dengan username dan password biasanya yang paling umum itu. Kemudian ada confidentiality, ini adalah usaha menjaga informasi dari orang yang tidak berhak akses. Jadi ada tadi ya, dari sisi login kita punya username yang unik, kemudian ada password juga bisa misalkan strong password. Lalu kalau dari sisi privasi, ini pribadi ya, keamanan secara pribadi, privasi kita, kita mau mengakses data ini ya tentunya harus punya login, password. Lalu kalau dari sisi availability, ini adalah ketersediaan informasi ketika dibutuhkan, makanya ketika web itu dibangun, ya dia mau tidak mau 24 jam, 7 kali dalam seminggu, 7 hari dalam seminggu ya, kemudian mungkin dia down saat proses maintenance saja. Lalu ada access control, ini terkait dengan pengaturan ya, username, ID, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah aspek-aspek keamanan komputer. Selanjutnya ada aspek ancaman ya, ada interupsi. Ini informasi yang ada dirusak, dihapus ketika dibutuhkan data sudah tidak ada lagi. Ini interruption. Kemudian ada interception. Ini adalah informasi yang ada disadap atau orang yang tidak berhak akses komputer di mana informasi tersebut disimpan. Lalu ada juga ancaman modifikasi ya, ini ancaman terhadap integritas tadi yang harusnya file asli kemudian diubah dulu formatnya, jadi orang yang tidak berhak berhasil menyadap lalu lintas informasi yang sedang dikirim. Lalu ada fabrication ya, memasukkan data ya dari yang tadinya asli kemudian dimodifikasi, dipalsukan. Nah, ini juga ancaman yang mungkin muncul. Nah, kalau dari level security itu sendiri kita bisa lihat ya, ada 4 level ya. Kalau kita baca dari paling bawah level 0 itu ada physical security ya, ini dari sisi fisik. Kemudian di level 2 ini terkait dengan keamanan database, data, komputer, device, dan application. Ini level 1. Lalu ada di level 2 itu ada network security ya, keamanan dari sisi jaringan. Nah, ini penting sekali. Lalu ada level 3 information security ya. Ini dari sisi informasinya juga harus diamankan. Lalu level 4 ini adalah security itu sendiri ya. Ini merupakan level yang paling harus dilindungi ya, security. Oke, selanjutnya adalah mendeteksi serangan ya, bisa dengan anomaly detection atau penyimpangan. Ini mengidentifikasi perilaku yang tak lazim yang terjadi dalam host atau network. Kemudian ada misuse detection, ya, mendetektor melakukan analisis terhadap aktivitas sistem, mencari event atau set event yang cocok dengan pola perilaku yang dikenali sebagai serangan. Kemudian ada network monitoring, ya, sistem pemantau jaringan, mengetahui adanya lubang keamanan, biasanya dipakai SNMP ya. Lalu ada IDS, Instruction Detection System, penghambat atas sebuah serangan yang akan mengganggu sebuah jaringan. Ini IDS. Lalu untuk mencegah serangan sendiri ya kita bisa mendesain sistem yang tidak meninggalkan lubang-lubang yang memungkinkan terjadinya penyusupan. Ini yang pertama. Kemudian aplikasi yang dipakai ini sudah pasti kita periksa dan bisa dipercaya ya. Ini yang kedua untuk mencegah serangan. Kemudian dari sisi manajemen, pengelolaan sistem yang baik menurut standar operating procedure atau SOP-nya ya. Jadi sudah sesuai dengan SOP-nya. Ini cara mencegah serangan. Kemudian untuk mempertahankan atau perlindungan ya di era jaringan sekarang ini, baik internet dan lain sebagainya, ini perlu dikhawatirkan keamanan sistem komputer, baik komputer PC maupun yang terkoneksi dengan jaringan seperti LAN. Ini juga masih rawan bisa terkena serangan.
Nah, untuk 5 langkah keamanan komputer ya, ada yang pertama adalah aset, ya ini perlindungan aset ini hal yang penting yang merupakan langkah awal dalam berbagai implementasi keamanan komputer. Ini yang pertama, aset. Kemudian yang kedua adalah analisa resiko, ya kita identifikasi dulu resiko yang akan terjadi, kemudian event yang potensial bisa mengakibatkan suatu sistem dirugikan. Ini yang kedua. Kalau yang ketiga, sisi perlindungan ya di era jaringan seperti ini, kita juga perlu khawatir tentang keamanan dari sistem komputer, baik PC ataupun yang terkoneksi dengan jaringan. Kemudian kalau dari sisi alat, ya kita bisa tool yang digunakan pada PC punya peran penting karena hal ini memang tool yang harus digunakan ini benar-benar aman ya untuk digunakan. Lalu kalau dari skala prioritas ya dari pelindungan PC secara menyeluruh juga harus kita lihat ya, harus kita proteksi secara garis besar. Oke, ini referensinya ya, selain dari 3 buku referensi tadi, ini adalah referensi tambahan ya, dari jurnal-jurnal yang memang terkait jurnal dan buku. Baik, selanjutnya untuk tugas, kalian nanti bisa mengecek di Kulino ya, di LMS yang sudah tersedia. Diingat untuk pertemuannya, pertemuan hari ini ya, mohon dicek dan diperhatikan. Baik, terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai keamanan sistem informasi. Kurang lebihnya saya minta maaf, selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.